wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Melani Wulandari. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dengan NIM 2501030147. Dengan adanya video ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Komunikasi Intrapersonal Ayah dan Anak dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Komplek Bumi Indah, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya yang terhormat, yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu, dan teman-teman yang saya cintai, saya banggakan sekalian. Baik, saya akan mulai mempresentasikan proposal penelitian saya. Baik, di sini adapun sistematika presentasi saya pada hari ini meliputi yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat kajian pustaka, yang kelima metode penelitian, yang keenam kesimpulan dan penutup. Di sini ada bab 1 pendahuluan dan ada latar belakangnya. Itu komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas sosial termasuk dalam lingkungan keluarga tidak dapat dilepaskan dari proses komunikasi. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, harapan, pesan, serta membangun pemahaman satu sama lain. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter, nilai, moral, serta perkembangan emosional individu, khususnya anak. Salah satu indikator keluarga yang sehat adalah terciptanya keharmonisan keluarga, yaitu kondisi di mana terdapat rasa saling pengertian, rasa aman, keterbukaan, dan dukungan emosional antara anggota keluarga. Baik, selanjutnya dalam struktur keluarga, ayah dan anak memiliki hubungan yang sangat penting. Ayah bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan figur panutan bagi anak. Namun, realitas kehidupan modern menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara ayah dan anak seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kesibukan kerja, tekanan ekonomi, keterbatasan waktu, serta pola asuh yang cenderung otoriter membuat komunikasi antara ayah dan anak seringkali berjalan satu arah. Akibatnya, anak kurang memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan dan pandangannya, sementara ayah kurang memahami kondisi emosional anak. Penelitian ini secara khusus menyoroti komunikasi interpersonal, yaitu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, seperti cara seorang mengelola emosi, pikiran, persepsi, dan refleksi diri sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi intrapersonal yang baik pada ayah maupun anak menjadi dasar terciptanya komunikasi intrapersonal yang sehat. Di lingkungan Komplek Bumi Indah, Kabupaten Tangerang, yang mempresentasikan masyarakat urban dengan ritme kehidupan yang cepat dan padat, fenomena ini menjadi semakin relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana komunikasi intrapersonal ayah dan anak berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, bagaimana komunikasi intrapersonal ayah dalam pengelolaan diri berperan dalam menciptakan suasana harmonis pada interaksi ayah dan anak. Yang kedua, apa saja hambatan yang dirasakan ayah dan anak dalam komunikasi intrapersonal. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini tuh adalah untuk mengetahui pengalaman ayah dan anak dalam melakukan komunikasi intrapersonal di dalam keluarga. Yang kedua, untuk memahami makna komunikasi intrapersonal ayah dan anak dalam menjaga keharmonisan keluarga. Baik, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi intrapersonal dan komunikasi keluarga. Manfaat praktisnya itu ada bagi ayah dan anak. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan emosi dan komunikasi yang sehat. Kedua, bagi keluarga, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang peran ayah dalam membangun
keluarga harmonis. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Baik, selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Pengertian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan saling memengaruhi. Menurut Joseph Adivito, komunikasi intrapersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan adanya umpan balik secara langsung. Dalam konteks keluarga, komunikasi intrapersonal memungkinkan terciptanya kedekatan emosional, kepercayaan, serta pemahaman yang mendalam anggota keluarga. Komunikasi ayah dan anak. Komunikasi ayah dan anak merupakan proses pertukaran pesan verbal dan nonverbal yang berfungsi untuk menyampaikan nilai, nasihat, emosi, serta harapan. Komunikasi ini seharusnya bersifat dua arah agar anak merasa dihargai dan didengarkan. Komunikasi yang efektif antara ayah dan anak berperan penting dalam pembentukan karakter, perkembangan emosional, serta kepercayaan diri seorang anak. Selanjutnya, komunikasi intrapersonal ayah sebagai pengelolaan diri. Komunikasi intrapersonal ayah mencakup kemampuan ayah dalam mengenali dan mengelola emosi, pikiran, serta sikapnya sebelum berinteraksi dengan anak. Ayah yang memiliki komunikasi intrapersonal yang baik akan lebih mampu bersikap sabar, empatik, dan bijaksana dalam menghadapi anak. Selanjutnya ada hambatan komunikasi intrapersonal. Hambatan komunikasi intrapersonal pada ayah meliputi yang pertama, tekanan emosional dan stres kerja. Yang kedua, stereotip gender yang membatasi ekspresi emosi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang keempat, keterbatasan waktu bersama anak. Yang kelima, pola komunikasi negatif dari masa lalu. Hambatan-hambatan ini dapat berdampak langsung pada renggangnya hubungan ayah dan anak. Di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami pengalaman subjektif ayah dan anak secara mendalam. Teknik pengumpulan datanya itu yang pertama wawancara mendalam dengan ayah dan anak, yang kedua observasi non-partisipatif, yang ketiga studi literatur dari buku dan jurnal ilmiah. Sumber datanya, yang pertama ada data primer diperoleh langsung dari ayah dan anak di Komplek Bumi Indah. Yang kedua, data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Baik, kesimpulan yang akan saya berikan yaitu berdasarkan uraian latar belakang, kajian pustaka, serta rancangan metode penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan elemen yang sangat fundamental dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam hubungan antara ayah dan anak. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan material, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin di dalamnya. Komunikasi intrapersonal menjadi fondasi utama dalam membentuk komunikasi intrapersonal yang sehat. Cara ayah maupun anak mengelola pikiran, emosi, persepsi, dan refleksi diri sebelum berinteraksi akan sangat menentukan bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Apa yang memiliki kesadaran diri dan pengelolaan emosi yang baik cenderung mampu berkomunikasi secara lebih terbuka, empatik, dan suportif kepada anak. Sebaliknya, komunikasi interpersonal yang kurang matang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik, serta jarak emosional dalam keluarga. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian komunikasi intrapersonal dan komunikasi keluarga, serta kontribusi praktis bagi ayah, anak, dan keluarga dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan diri dan komunikasi yang sehat. Dengan komunikasi intrapersonal yang baik, diharapkan hubungan ayah dan anak dapat terjalin secara harmonis sehingga tercipta keluarga yang hangat, suportif, dan seimbang secara emosional.
Baik, sebagai penutup dari pemaparan proposal penelitian ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa penelitian mengenai komunikasi interpersonal ayah dan anak dalam menjaga harmonisasi keluarga merupakan kajian yang relevan dan penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga modern yang dihadapkan pada berbagai tuntutan dan dinamika sosial. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pengelolaan diri, kesadaran emosi, serta proses internal ayah dan anak dalam membangun komunikasi yang sehat dan harmonis di dalam keluarga. Saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa proposal penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi perumusan konsep, pendekatan maupun teknik penelitian yang direncanakan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari ibu dosen penguji agar penelitian ini dapat disempurnakan dan dilaksanakan dengan lebih baik ke depannya. Akhir kata, saya berharap penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi secara akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi ayah dan anak dan keluarga dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis, terbuka, dan penuh pengertian. Atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Natasha Melani Wandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.